Shalom saudara-saudara yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, juga yang ada di YouTube. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh kebersamaan kita, kesetiaan kita, dan lebih secara pribadi dalam kasih karunia Tuhan. Kita terus belajar merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Hari ini kita akan sama-sama belajar dalam kitab Mazmur pasal 36. Saya baca untuk kita semua kitab Mazmur pasal 36. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih setiamu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan-awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikian bagian Alkitab dari kitab Mazmur pasal yang ke-36. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali kita mau belajar sama-sama dari bagian-bagian Alkitab ini. Sebagaimana biasa kita akan belajar di setiap bagian yang saya juga belajar untuk persiapkan bagi kita bersama. Nah, saudara, kitab Mazmur pasal 36 berdasarkan pada tafsiran Meribar yang saya pergunakan itu terdiri dari merupakan Mazmur yang bercerita tentang bagaimana sang pemazmur pada bagian ini melihat kejahatan itu tetap ada, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan meskipun ada kejahatan di sekelilingnya. Nah, mari kita lihat bagian-bagian dari kitab Mazmur ini. Mazmur 36 dibagi ke dalam 3 bagian besar, sebagaimana juga di Mazmur-mazmur sebelumnya pada umumnya terbagi dalam 3, 4, atau 5 dan seterusnya. Lalu kemudian di dalam bagian-bagian itu kita akan menemukan tema-tema kecil di setiap bagian. Nah, Mazmur pasal 36 dalam 3 bagian besar itu terbagi dengan topik-topik kecilnya sendiri. Yang pertama adalah kita lihat jelas sekali juga tertulis di ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 adalah perubahan dalam diri seseorang yang tetap saja melakukan kejahatan, yang menolak hal-hal baik. Dan ini perilaku seperti ini dikelompokkan ke dalam perilaku orang fasik atau orang jahat, perilaku kejahatan atau perilaku kefasikan. Saya seringkali coba belajar untuk tidak bilang orang jahat, tidak bilang orang fasik, tetapi bilang perilaku. Kenapa? Karena kita semua percaya bahwa tidak ada orang yang diciptakan Tuhan jadi jahat. Tidak ada orang yang diciptakan Tuhan jadi orang fasik. Tetapi kitalah yang memilih untuk menjadi fasik atau jahat. Jadi itu pilihan terhadap kelakuan atau perilaku atau karakter. Karena kita manusia tidak ada yang diciptakan menjadi orang jahat. Kitalah yang memilih untuk berkarakter sebagai orang jahat. Kitalah yang memilih untuk memainkan peran orang jahat, begitu. Jadi kita sebenarnya pada dasarnya, pada intinya bukan orang jahat, tapi kita
kemudian memilih berperan sebagai orang jahat. Dan lalu saya ingat kalau kita memainkan peran, maka Iwan Fals di lagu zaman kami masih kecil-kecil itu menyanyi tentang dunia ini panggung sandiwara. Jadi dunia ini panggung sandiwara. Nah karena itu sebenarnya kita lah para pemain di panggung itu. Jadi tidak ada seseorang yang aslinya itu jahat, aslinya fasik, tapi kita memilih untuk memainkan peran jahat dan peran fasik. Karena itu yang menjadi pilihan. Sehingga bagian pertama itu mengajak kita untuk belajar tentang bagaimana orang yang kemudian lupa pada Tuhan atau melepaskan Tuhan dan tetap hidup dalam hal-hal yang jahat atau hal-hal yang fasik. Nah itu bagian pertama, kita akan lihat satu persatu di bagian itu. Bagian yang kedua adalah ayat 6 sampai dengan ayat 10. Di ayat 6 sampai dengan ayat 10 kita menemukan bagaimana sang pemazmur bercerita tentang kasih setia Allah. Pengalaman-pengalamannya bersama dengan Allah. Apa yang ia alami dalam kesetiaan Allah. Dan dalam kesetiaan itu, sang pemazmur kemudian seperti kita tahu senang sekali menciptakan puji-pujian. Karena itu dalam kesetiaan, dalam pengertian ia tentang kasih setia Allah, ya sang pemazmur lalu kemudian menceritakannya dalam puji-pujian. Dan ia percaya tentang kasih setia Allah itu. Nah itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga adalah kita lihat ayat 11 sampai dengan ayat 13, di mana bagian ini ada doa minta agar pemazmur tidak terusir dari hadapan Tuhan, agar ia tidak diusir dari hadapan Tuhan. Nah, mengapa ia minta supaya ia tidak diusir dari hadapan Tuhan? Karena ia sadar bahwa perilaku, karakter jahat, fasik ada di sekeliling hidupnya. Dan siapa tahu ia akan tergelincir atau siapa tahu ia akan terpengaruh untuk ikut dalam situasi itu. Nah saudara-saudara, mari kita pertama-tama mari kita belajar sama-sama bagian ini satu persatu. Kita lihat ayat yang pertama itu mengajar kita bersama untuk mengerti tentang ini mazmur dari siapa. Dan itu adalah kumpulan-kumpulan mazmur Daud. Lalu bagian pertama tadi tentang perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang tidak mengenal dan melupakan Allah, lalu memilih untuk mengambil perilaku, mengambil kelakuan, hidup dalam kelakuan jahat. Sekali lagi ingat, kita kembali ke pemahaman kita bahwa Allah tidak pernah menciptakan satu orang manusia pun untuk tujuan kefasikan atau kejahatan. Tetapi kita manusia yang memilih untuk memainkan peran jahat, fasik, atau peran baik. Itu pilihan kita. Nah, karena itu perhatikan ayat yang kedua. Sang pemazmur berkata, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, saudara-saudara, memang kita perhatikan kata yang dipergunakan di sini dalam tafsiran diterjemahkan bahwa dosa bertutur itu seperti dosa merupakan atau hal-hal yang mengakibatkan dosa itu sudah benar-benar menguasai hati dari orang yang melakukan kejahatan itu, dari orang fasik itu. Jadi dosa itu menjadi inspirasinya. Kejahatan-kejahatan itu menjadi inspirasi. Hal-hal tidak baik menjadi inspirasi dia atau dorongan-dorongan untuk melakukan apa saja yang ia mau. Jadi sekali lagi dosa bertutur itu dosa bicara, hal-hal jahat bicara, hal-hal yang tidak baik menjadi inspirasi bagi dia. Kalau kita biasanya kita melakukan hal baik karena kita terinspirasi dari orang yang melakukan kebaikan. Tapi justru ada orang yang melakukan hal jahat karena terinspirasi untuk melakukan hal itu dari apa yang ia lihat, dari apa yang dia belajar. Nah, kalau saya hubungkan pengalaman itu ke hidup kita hari ini, banyak sekali nasihat yang kita beri supaya jangan lagi kita
hidup dengan lingkungan yang menginspirasi kita atau yang mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal jahat. Lalu kita bisa jujur saja mengaku bahwa kenyataan dunia hari ini, terutama anak-anak kita yang diinspirasi atau yang terinspirasi dengan apa yang mereka lihat dari hal-hal jahat. Jadi kalau anak-anak lihat kejahatan game, main game di HP, atau lihat film-film yang misalnya kita lihat seperti film-film kungfu, film-film yang menggunakan kekerasan-kekerasan, maka mereka seperti seolah-olah terinspirasi oleh keadaan itu atau film itu dalam otak mereka, dalam pikiran mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, karena itulah bagian ini menceritakan bahwa orang yang terinspirasi dengan melakukan kejahatan, orang yang terinspirasi dengan hal-hal jahat, hal-hal fasik, rasa takutnya kepada Tuhan itu tidak ada lagi. Nah, saya pikir bahwa karena hal-hal yang menginspirasi orang untuk melakukan kefasikan, untuk melakukan kejahatan, itu kelihatan di mukanya atau ia melihat secara langsung. Sementara Tuhan tidak dapat dilihat, sehingga dosa yang bertutur, dosa yang menginspirasi, dosa yang menjadi dorongan itu benar-benar membuat orang ini memberi hatinya sebagai tempat yang diisi oleh hal-hal jahat, oleh hal-hal yang tidak baik. Lalu ia melupakan Tuhan. Nah, karena itu orang ini sudah benar-benar apa yang di depan matanya, itu yang ia lihat, itu yang menginspirasi dia, itu yang membuat dia lupa pada Tuhan dan melakukan hal-hal fasik. Itu bagian yang kita lihat pada ayat yang kedua. Nah, karena itu saudara-saudara perhatikan, tidak ada lagi rasa takut pada orang itu terhadap Tuhan. Karena perasaannya itu sudah dikuasai, sudah dipenuhi oleh hal-hal yang jahat ini. Jadi saudara-saudara, akibat dari orang-orang atau akibat dari perilaku kefasikan seakan-akan Tuhan tidak ada. Dan perhatikan, situasi kefasikan, situasi kejahatan akan membuat Tuhan tidak dihormati. Itulah yang dikatakan rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang ini. Bagi mereka Tuhan tidak ada. Bagi mereka Tuhan hanya ilusi. Bagi mereka Tuhan hanya ide, ideologi teologi saja, ideologi iman saja. Bagi mereka Tuhan itu tidak kelihatan. Sehingga istilah kata tentang Tuhan itu pilihan belakangan. Atau kita biasa bilang Tuhan menjadi bemper saja. Ada tapi tidak ada. Tuhan akan menjadi pilihan terakhir dari semua yang kita lakukan, usaha-usaha kita. Nah, saudara, itu juga salah satu perilaku dari ciri kefasikan dan kejahatan, yaitu melupakan Tuhan. Dan di sini sudah dikatakan rasa takut kepada Tuhan tidak ada lagi. Nah, sehingga perhatikan di ayat sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Jadi di ayat 3 itu akibat dari orang yang sudah tidak ingat pada Tuhan, melupakan Tuhan, di hatinya itu tidak ada tempat untuk Tuhan. Perhatikan kata membujuk di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, itu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu membuat licin, membuat jalan licin baginya di bahasa Ibraninya. Sehingga kalau kita terjemahkan, ia membuat jalan yang licin baginya, dan sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Jadi bagi dia, apa yang ia lakukan itu menyenangkan dia. Di sini juga orang yang membuat jalan licin itu mencari alasan. Sampai orang lain yang melihat kesalahannya dan dia sendiri tidak melihat kesalahannya. Karena ia membuat jalan licin baginya atau ia membujuk dirinya itu berhubungan dengan semua alasan-alasan yang ia cari, yang ia pakai untuk melindungi diri saat ia melakukan kesalahan. Jadi kejahatan atau hal tidak baik. Jadi orang yang seperti ini, orang fasik adalah orang licik. Kita bilang orang licik, orang yang punya akal bulus. Jadi selalu saja ada alasan untuk membenarkan diri.
selalu ada alasan untuk membujuk dirinya sampai ia sendiri yakin bahwa apa yang ia kerjakan itu menguntungkan dia. Nah, ini kelakuan banyak orang di antara kita. Kalau tahu bahwa itu salah, tahu bahwa itu tidak benar, tapi saja masih cari alasan karena dia tahu bahwa hal itu menyenangkan dia, menguntungkan dia. Sehingga apa yang ia lakukan meskipun itu salah, tapi tetap saja orang ini punya akal bulus, akal busuk, alasan untuk membenarkan diri supaya apa yang dia kerjakan itu menjadi kesenangan bagi dia atau membuat dia tetap tenang. Nah, sehingga orang-orang seperti ini yang dikatakan bahwa ia membujuk dirinya. Nah, saya pikir sederhana saja tentang kelakuan seperti begini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Kalau orang yang membujuk diri, menyenangkan diri, melindungi diri dalam keadaan atau dalam situasi kefasikan, di sini dikatakan sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Jadi ini hanya orang lain yang tahu, tapi bagi dia usaha untuk sembunyi kejahatan itu. Dia usaha untuk cari alasan tentang hal jahat yang dia lakukan. Jadi saya kasih contoh ya. Selama saya jadi pendeta jemaat dan di pengalaman mencari bantuan, ya kami jadi pendeta jemaat biasa cari bantuan uang untuk hal yang namanya pekerjaan fisik atau ya pokoknya cari bantuan uang lah, pembangunan misalnya. Lalu ada kesempatan di mana kita mendapat pertolongan dari orang warga jemaat atau orang Kristen yang juga menolong dengan bantuan yang sangat banyak, uang yang sangat banyak. Lalu saya pikir, wow, luar biasa sekali orang ini. Banyak orang cerita, Ibu Pendeta hati-hati juga terima bantuan, jangan karena orang itu kelihatan baik jadi Ibu Pendeta terima saja. Ibu Pendeta harus hati-hati. Lalu ketika saya tahu bahwa oke lah orang ini kemudian ada hal-hal yang tidak bagus di kantornya yang kemudian berhubungan dengan keuangan, terus saya pikir-pikir, oh pasti kami juga sudah dapat uang atau uang yang kemarin kami terima itu adalah uang dari hal yang tidak baik seperti ini. Dan dalam cerita-cerita kami, orang ini terus kemudian bilang bahwa Ibu Pendeta tidak boleh khawatir begini dan begitu karena itu hal-hal baik itu saya dapat dengan cara yang baik. Ternyata setelah perjalanan kita tahu bahwa hasil uang yang kami terima juga itu hasil dengan cara yang tidak baik. Jadi saya juga sudah ada dalam jalan terbujuk dan ada di dalam jalan yang licin tanpa sadar. Nah, itu pengalaman yang saya pikir bahwa berhubungan dengan orang yang melakukan hal jahat atau orang yang memiliki karakter kefasikan lalu membujuk dirinya mengambil jalan yang licin atau melicinkan jalannya untuk bisa dapat hal-hal yang baik, menyenangkan bagi dia, meninabobokan dirinya dan dia sembunyi, dia simpan supaya tidak kelihatan bahwa apa yang dia lakukan ini tidak baik. Nah, itu yang saya coba belajar dari ayat yang ketiga pada bagian yang pertama. Nah, yang berikut mari kita perhatikan masih saja bagian ini menunjukkan bahwa perilaku kefasikan atau perilaku jahat ini, perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Ayat 5, kejahatan dirancangnya di tempat tidur. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ini, nah saudara-saudara bagian ini, apa yang jahat tidak ditolaknya. Berhubungan dengan jalan yang licin tadi, melicinkan jalan tadi, atau membujuk diri tadi. Jadi sudah tahu bahwa itu jahat, sudah tahu bahwa itu salah, tetapi masih saja mengambil jalan itu dan tidak menolak karena senang. Ya, seperti contoh yang saya cerita tadi, bahwa ternyata kami juga terima uang yang adalah hasil dari proses yang salah. Ya, kita bilang proses yang salah dan disadari proses kesalahan itu. Nah, saya pikir kalau kemudian sekarang setelah itu saya tahu, mungkin dengan berat hati akan menolak meskipun banyak, tapi belajar untuk bilang tidak pada apa yang salah. Jadi orang seperti ini tidak berani. Nah, saudara-saudara,
mari kita belajar untuk berani berkata tidak pada sesuatu yang kita tahu salah, kita tahu jahat. Jangan kita merasa nyaman dalam situasi itu lalu kita mencari alasan, ini karena orang itu ajak saya jadi saya ikut, atau ini karena saya hargai teman saya. Misalnya contoh ya, dalam penggembalaan terhadap suami-suami yang suka mabuk, minum minuman keras. Biasanya kita bicara lalu mereka bilang, Ibu Pendeta, sebenarnya saya sendiri tidak mau, tetapi karena sapu teman ajak jadi saya ikut saja. Wah, kasihan sekali. Nah, orang seperti begini adalah orang yang tidak berani menolak apa yang tidak baik, menolak apa yang jahat. Jadi kita tahu itu jahat, itu tidak baik, tapi kita tidak berani menolak. Nah, saya juga belajar sebagai pendeta jemaat. Saya lihat dalam pengalaman saya, ya jujur ya, bahwa ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tidak berani menolak sesuatu yang mereka tahu itu salah. Tapi karena jangan sampai ketika mereka menolak hal itu menyinggung perasaan, atau mereka menolak itu salah, lalu mereka mengambil kesempatan dengan alasan, itu karena begini dan begitu. Contoh saja, waktu saya menjadi pelayan jemaat di satu jemaat yang lumayan besar, lalu saya diberi fasilitas yang banyak, yang lumayan banyak juga, termasuk juga dengan fasilitas misalnya pengalaman tentang persembahan. Nah, persembahan yang saya lihat nih, di persembahan pernikahan atau baptisan dalam gereja kami GKI di Tanah Papua itu ada yang namanya tempat persembahan yang ditaruh di meja altar untuk menjadi tempat bagi keluarga dari anggota keluarga yang menikah, baptis, atau sidi. Dan uang dalam tempat persembahan itu sangat banyak, sangat besar. Nah, saya waktu pertama kali datang, saya terima uang tapi nilainya kecil. Lalu saya pikir bahwa mungkin ini pemberian dari majelis, jadi saya tidak tanya, tapi saya terima saja. Nah, di peristiwa atau proses yang sama, nilainya sangat banyak. Lalu saya tanya, ini dari mana? Ini uang dari mana? Atau persembahan dari mana? Atau pemberian dari mana? Lalu mereka memberi penjelasan bahwa Ibu Pendeta, ini pemberian dari persembahan yang ada di meja altar, atau ya persembahan yang ada di meja altar. Lalu saya bilang, tidak, itu bukan hak saya. Karena itu dalam gereja kami GKI di Tanah Papua, ada perubahan peraturan gereja. Jadi sebelum tahun 84, uang itu memang dipakai langsung oleh pendeta yang melayani sakramen-sakramen tersebut. Karena jemaat-jemaat tidak sanggup atau tidak mungkin membiayai pendeta yang dengan nilai pemberian yang kecil. Sementara pendeta itu atau hamba Tuhan itu berkunjung dari satu jemaat ke jemaat yang lain, dan ia membutuhkan biaya. Waktu sampai di tahun itu, sebelum di gereja kami ada sentralisasi gaji, sehingga pelayan-pelayan yang bekerja di wilayah-wilayah terpencil, pedalaman, pesisir diizinkan dan itu diberikan untuk mereka. Nah, setelah perubahan peraturan gereja, lalu itu menjadi masukan ke dalam kas gereja. Tetapi saya menemukan bahwa kawan-kawan saya tidak memberi penjelasan seperti ini dan mereka menerima saja. Lalu saya bilang tidak boleh itu diberikan untuk saya. Oke, lalu kemudian itu kita tidak lakukan dan itu kembali ke posisi semula yang benar. Dalam proses perjalanan selanjutnya, lalu saya dengan main-main saja bilang sama satu orang teman, coba di waktu awal saya juga ikut terima saja kah? Itu. Jadi sudah tahu salah, tapi karena nyaman, karena enak, jadi bilang bahwa itu karena majelis yang kasih, jadi saya terima saja. Tidak berani bilang bahwa itu tidak boleh dan itu jangan. Nah, itu pengalaman kecil saya. Sehingga seringkali kita lebih memilih menyenangkan hati orang daripada
menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kebenaran, karena juga ada konsekuensinya. Ketika kita memilih jalan yang benar atau memilih mengatakan menolak yang jahat, kita harus menerima juga bahwa kita akan mendapat banyak tantangan. Kita akan ditolak juga oleh lingkungan yang menyetujui dan menerima hal yang tidak benar sebagai sebuah kebenaran, dengan alasan macam-macam seperti tadi, membujuk diri sampai nyaman terima keadaan tersebut. Nah, itu yang saya belajar dari bagian ini. Perhatikan, kejahatan dirancangnya di tempat tidur. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Dalam satu terjemahan, tafsiran yang lain diterjemahkan begini, bahwa mereka bangun tengah malam atau terjaga, kaget di bahasa kita, tengah malam dari tidurnya, lalu mulai merancangkan hal-hal jahat dalam pikiran mereka untuk orang lain, sehingga besok pagi waktu mereka bangun, kejahatan yang mereka rancang itulah yang mereka kemudian lakukan dan kerjakan. Nah, itu bagian-bagian yang kita pelajari di bagian yang pertama. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, karena itu seperti saya katakan di sini tadi, saya katakan dalam pikiran saya, dalam pengalaman saya, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan seorang pun dalam kejahatan. Tapi kitalah yang memilih apakah kita mau melakukan hal-hal baik atau melakukan hal-hal jahat. Kenapa? Sebab Tuhan telah memberi kita hikmat untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, mari kita pergi ke bagian yang kedua. Di bagian yang pertama kita sudah tahu bagaimana perilaku kefasikan orang berdosa yang dijelaskan atau disampaikan oleh sang pemazmur dari ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Dan kasih setia Allah, mari kita lihat dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini bagian yang bagus sekali, bagian yang luar biasa. Nah, di bagian yang kedua ini beberapa penafsir menceritakan tentang keindahan, kekuatan dari pengalaman sang pemazmur yang terhubung dengan Tuhan sejak ia masih kecil, kalau itu adalah kumpulan-kumpulan mazmur Daud. Sehingga bagian itu mau mengajarkan sang pemazmur dua hal. Yang pertama tadi tentang kejahatan. Sang pemazmur mau menceritakan bahwa meskipun ia adalah orang baik, namun bagian pertama tadi mengingatkan bahwa orang-orang yang memilih kefasikan, orang-orang yang memilih hidup atau perilaku kejahatan ada di sekeliling kenyataan hidup yang baik itu. Jadi kefasikan itu tetap ada dan selalu ada bersama-sama. Itu kita harus sadar bahwa hal-hal tidak baik itu ada di sekeliling kita. Bahkan kita sekali lagi diberi pilihan di dalam hati kita tentang mau yang baik atau yang tidak baik. Kita tinggal diberi pilihan untuk melakukan bagian itu. Tetapi luar biasa, kasih setia Allah. Kasih setia Allah kita perhatikan di kata kasih setia ini, kasih setia yang digunakan umum oleh sang pemazmur dengan bahasa aslinya itu adalah menceritakan tentang kesetiaan Allah yang tidak pernah berhenti, kesetiaan Allah yang tidak terbatas. Jadi kesetiaan itu mendorong Allah, atau kesetiaan itu menjadi kekuatan Allah dalam seluruh kekuasaan Allah. Salah satu bagian kekuasaan itu adalah kasih setia. Jadi bagian kekuasaan Tuhan tidak hanya berkuasa dengan kekuatannya, tapi bagian dari kekuasaan Allah itu adalah kasih setia. Nah, terima kasih banyak untuk semua yang memberi bagi saya hati, memberi bagi saya cinta dengan dorongan untuk tetap terus melakukan ini. Untuk teman-teman di TikTok, juga teman-teman di YouTube dan teman-teman di Facebook, terima kasih untuk bagian ini. Saya pikir berhenti sedikit untuk bilang terima kasih dulu. Terima kasih untuk yang masih setia, selamat pagi. Dan untuk Ibu Maria, saya izin besok atau minggu depan baru kita akan mulai masuk dengan ada kesempatan untuk setiap orang diizinkan masuk ke video. Saya akan memberitahukan untuk admin.
Kita lanjut ya, terima kasih banyak. Kasih setia Allah itu benar-benar memberi kekuatan bagi orang yang tinggal di dalam kasih setia Allah itu. Sehingga perhatikan, ini berhubungan sampai ke ayat yang ke-8. Bagaimana ia bercerita tentang kenyamanan yang diberikan oleh Allah bagi makhluk yang berlindung kepada Allah. Dikata aman, siapa yang bersandar padamu itu tidak akan goyah. Nah, ini bagian tentang kasih setia Allah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 saya baca. Ya Tuhan, kasih setiamu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Kekuatan yang sangat luar biasa. Kasih setia Allah menjamin kehidupan untuk seluruh ciptaannya. Karena itulah saya biasa membayangkan ketika saudara bangun pagi hari. Waktu saya masih kecil dan tinggal di kampung yang masih ada banyak pohon. Sekarang di kampung juga, tetapi kampung ini sudah seperti sedikit di tengah kota, jadi sudah tidak ada burung pagi lagi. Tapi di kampung-kampung kita yang hutannya masih bagus, bayangkan burung pagi bangun memuliakan Tuhan dengan nyanyian-nyanyian dari makhluk-makhluk ini. Lalu kemudian juga jangkrik yang masih pagi-pagi sudah bangun, maka saya bayangkan semua makhluk bangun memuji Tuhan. Lalu kenapa kita yang diciptakan serupa dengan Allah tidur sampai hidung bunyi dan lupa memuji Tuhan? Padahal kasih setia itu terus berlaku atas kita. Sehingga mungkin kita lagi kembali ke pilihan tadi, apakah kita mau memilih untuk berlindung pada kasih setia Allah atau berlindung pada hal-hal yang melicinkan jalan kita, yang menyenangkan kita. Nah, kasih setia Tuhan sampai ke awan. Kasih setia Tuhan itu seperti digambarkan seperti gunung Allah yang kudus. Itulah kasih setia Tuhan. Sehingga pemazmur mengagumi kasih setia Tuhan itu dengan berkata pada ayat yang ke-8, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Jadi biarpun kasih setia Tuhan itu dimasyurkan, kita masyurkan kasih setia Tuhan siang dan malam, karena betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Apakah penghargaan atau kasih setia Allah yang besar itu kita abaikan dengan memilih hal-hal kefasikan? Kita abaikan dengan mengisi hati kita dengan hal-hal jahat seperti bagian pertama tadi. Tapi saudara, ayat-ayat ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana sang pemazmur mengajak kita untuk menyadari bahwa di sekitar kita pasti saja hal-hal fasik dan jahat itu ada, tetapi kitalah yang memilih, sebab kasih setia Tuhan itu berlangsung selama-lamanya. Betapa berharganya kasih setia Tuhan. Kalau kita hubungkan itu nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih setia Tuhan itu tidak hanya dalam kata-katanya, tidak hanya lewat mulut para pemujinya, tapi kasih setia Tuhan nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus memberitahukan untuk orang-orang di Filipi bahwa kasih setia Tuhan itu di dalam Yesus Kristus telah membuat ia yang serupa dengan Allah, telah membuatnya yang adalah Allah itu merendahkan dirinya sampai sama dengan manusia, bahkan lebih rendah sampai mati di kayu salib. Ia telah merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah kasih setia Allah. Betapa berharganya kasih setia Allah itu. Nah, dalam tafsiran Meribab, bagian ini diterjemahkan sebagai apresiasi atau sebagai luapan inspirasi, seperti kalau tadi bagian pertama inspirasi kejahatan, bagian kedua adalah inspirasi dalam puji-pujian yang dinaikkan oleh sang pemazmur dalam menyembah Allah.
Karena itu ia menceritakan tentang kasih setia Tuhan, ia menceritakan tentang kekuatan Tuhan, ia menceritakan tentang keselamatan yang Tuhan beri, dan ia kemudian mengagungkan Allah yang kasih setianya itu sangat berharga. Nah, karena itu di bagian ini ia kemudian mengisi atau menafsirkan bahwa kasih setia Allah yang besar itu yang mendorong sang pemazmur untuk masuk ke dalam hadirat Allah untuk menyembah Allah, membuat dia mengerti beberapa hal. Yang pertama adalah membuat sang pemazmur mengerti bahwa meskipun ia adalah orang yang bergantung pada kasih setia Allah, tetapi kejahatan dan kefasikan di sekelilingnya pasti akan terus ada berdiri mengejar dia. Jadi ini sedikit kembali ke bagian yang pertama. Jadi pengakuan tentang kasih setia Allah merupakan kekuatan ke dalam batinnya sendiri untuk menguatkan dirinya, keyakinan iman dan percayanya bahwa begitu berharganya kasih setia Allah sehingga ia harus memilih untuk berlindung di bawah kasih setia Allah. Sebab kejahatan, kefasikan itu tetap ada di sekelilingnya. Itu bagian yang pertama dari kasih setia Allah yang luar biasa. Nah, bagian ini kemudian ia hubungkan ke bagian kedua dan ketiga yang ada di ayat 9 dan ayat 10. Karena kasih setia Allah itu mendorongnya untuk menceritakan tentang apa yang ia alami. Maka perhatikan di ayat yang ke-9 dia katakan, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Nah, ini berbanding dengan orang-orang yang membujuk diri mereka sampai dengan melupakan Tuhan dan tidak takut pada Tuhan. Tapi orang-orang yang bergantung pada kasih setia Allah itu seperti menyembah Allah, masuk ke hadirat Allah, tinggal di dalam naungan Allah. Mereka ini, orang-orang ini akan dikenyangkan oleh Allah di dalam perlindungan Allah dengan lemak di rumahmu. Nah, ini apa artinya? Lemak di rumahmu berhubungan dengan persembahan kepada Allah dari hewan. Persembahan lemak, ingat ya, dalam perjanjian lama persembahan yang dipersembahkan kepada Allah adalah bagian-bagian yang terbaik dari lemak hewan atau binatang yang ditentukan untuk dibawa sebagai persembahan. Ingat Kain dan Habel yang mempersembahkan kepada Tuhan hasil-hasil mereka dan yang berkenan kepada Allah, itu bagian-bagian lemaknya. Ingat juga Elia, ingat juga Elisa dan persembahan-persembahan bangsa Israel. Nah, ini berhubungan dengan itu. Jadi bagian-bagian lemak yang menyenangkan itu adalah bagian-bagian yang terbaik. Lemak itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Persembahan lemak adalah milik Tuhan yang dibakar menjadi korban persembahan kepada Allah. Tetapi sang pemazmur menceritakan dalam pengalamannya bahwa justru orang-orang yang berlindung pada Allah diberi makan oleh Allah sendiri dari milik Allah. Ini dari milik Allah yang mengenyangkan mereka dengan lemak di rumahmu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berlindung pada Allah, memilih untuk mengagungkan Allah, tinggal di dalam Allah, bukan saja kita akan menerima berkat yang biasa, tapi berkat yang merupakan milik Allah sekalipun, yang diperuntukkan bagi Allah, Allah akan kasih itu untuk kita. Allah akan berikan itu untuk kita. Allah akan mengenyangkan kita dengan milik itu. Saya bayangkan Tuhan Allah seperti bapa dengan anak, atau mama dan anak. Jadi mungkin mama ambil daging ayam lalu makan. Anak kecil itu dia lihat mama makan, ini mama punya, dia minta, mama kasih, mari kasih kau makan. Jadi milik mama itu diberikan untuk anaknya. Inilah dia maksud dari sang pemazmur, bahwa milik Allah akan ia beri. Apa itu milik Allah? Milik Allah, kemuliaan Allah telah diberikan untuk orang yang menaruh harap dan percaya kepada Allah. Kekuasaan Allah telah diberikan untuk orang yang menaruh harap dan berlindung pada Allah. Jadi bukan hal-hal jasmani, saudara-saudara, tetapi kepemilikan Allah yang mulia bagi sang pemazmur
diberikan bagi orang-orang yang masuk menyembah Allah, yang memberi hidup mereka kepada Allah. Tidak terbatas sampai pada makanan, tetapi perhatikan, Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Wah, ini bagus sekali. Kalau kita hubungkan dengan Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi dalam kaitan dengan sungai kesenanganmu, Sang Gembala tahu sungai yang baik, air yang jernih, air yang tenang, itulah yang diberikan kepada domba-domba. Dan ke sana domba-domba dituntun untuk menemukan air yang baik di sungai di mana Sang Gembala tahu. Dan inilah maksud dari Sang Pemazmur pada bagian ini. Jadi dua hal, makanan, minuman, menunjukkan tentang hal-hal yang memberi bagi kita kesejahteraan, kenyamanan, kepuasan di dalam Allah. Itu lemak miliknya Ia berikan untuk mengenyangkan kita, dan Ia mengizinkan kita minum di sungai yang Ia sukai, karena Dia tahu Dia bawa kita ke mata air itu. Nah, itu bagian ayat yang ke-8 dan ke-9. Ayat yang ke-10 luar biasa sekali. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Nah, di ayat yang ke-10 ini perhatikan, sumber hayat yaitu sumber hidup yang kekal. Sebab padamu ada sumber hidup, di dalam terangmu kami melihat terang. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan Tuhan Yesus, kita ingat di Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus sendiri di bagian itu dikatakan di ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-9 di Yohanes pasal 1. Saya baca bagian ini tentang terang itu. Di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Engkaulah sumber terang, dan kami di dalam terangmu kami melihat terang. Dan Yesus Kristus adalah terang itu. Di ayat 9 dikatakan, terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia dan ada di antara manusia, yaitu Yesus Kristus. Sehingga perhatikan kawan-kawan, lemak Tuhan, sungai kesenangan Tuhan, terang yang Tuhan punya, semua itu diberikan bagi orang-orang yang memilih untuk hidup dan berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Betapa berharganya kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya. Nah, sehingga ketika ayat 11 Sang Pemazmur berkata, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal Engkau, dan keadilan bagi orang-orang yang tulus hati. Saya ingin mengatakan pada setiap kita pribadi, jika saudara percaya dan katakan di hati, bisa juga mengetik pada kolom komentar, lanjutkanlah kasih setiamu pada saya ya Tuhan. Lanjutkanlah kasih setiamu sebab Engkau mengenal saya, sebab saya mengenal Engkau. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Lanjutkanlah kasih setiamu untuk saya. Lanjutkanlah keadilanmu bagi saya, supaya saya berjalan dalam ketulusan hati. Sebab hanya hati yang tulus yang dapat menolak untuk sepakat, untuk sekongkol, untuk menerima hal yang tidak benar, hal yang sesungguhnya salah, tetapi kemudian bisa bersetuju, sepakat, setuju, sekongkol, atau merasa nyaman di situ dan mencari alasan. Tapi orang yang tulus akan benar-benar mengatakan tidak pada yang tidak. Orang yang tulus akan bersedia menerima resiko ketika ia melakukan kebenaran. Karena itu, terima kasih Tuhan, lanjutkanlah kasih setiamu pada saya. Itu yang kita terima hari ini. Sehingga ayat 12 dan 13,
tidak akan menjadi bagian kita, sebab kita adalah orang-orang yang akan terus hidup di bawah kasih setia Tuhan. Yesus Kristus Tuhan memberi kita kemampuan, memberi kita hikmat, supaya kita terus menyadari bahwa di sekeliling kita ada begitu banyak peluang, kesempatan untuk melakukan hal atau mengambil pilihan-pilihan kefasikan, pilihan-pilihan kejahatan, dan juga menyadari bahwa jangan menjadi orang yang melicinkan jalan dengan mencari alasan ini dan itu untuk menyenangkan diri sampai lupa bahwa itu salah, sampai lupa bahwa itu dosa, dan orang lain kemudian yang memberitahukan, tapi kemudian kita bilang bahwa tidak, karena alasan ini dan itu. Tapi kita menjadi orang-orang yang menghargai kasih setia Allah, orang-orang yang menghargai pemberian Allah, karena lemak milik Allah sekalipun telah Ia berikan pada kita. Ia membawa kita kepada sungai yang menjadi kesenangannya bagi kita. Sehingga yang kita lakukan hari ini adalah minta, lanjutkanlah kasih setiamu ya Allah padaku. Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin. Sebelum kita berdoa, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagian Alkitab untuk kita di minggu kemarin kita sudah ikut, yaitu kitab Mazmur pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa-Ku yang di surga. Dan hari ini kita akan bersama-sama di Mazmur pasal yang ke-36 menambahkan Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Dan kita yang percaya di dalam namanya telah menerima kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi kekuatan melengkapi Mazmur pasal 36 yang telah kita terima tadi. Tuhan memberkati kita sekali lagi.